Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, kembali lagi kepada pembelajaran matematika untuk materi pengukuran sudut. Baik, untuk yang sekarang kita akan membahas tentang pengukuran sudut pada segitiga. Bapak sudah punya segitiga ya, suatu segitiga yang mungkin bisa dipraktikkan di rumah ya. Kemudian Bapak juga sudah punya busur. Nah, anak-anak jangan lupa ya, karena kita akan mengukur besarnya sudut, maka perlu yang namanya busur derajat. Jangan lupa ya untuk menggunakan setiap busur derajat ini dengan tepat dan teliti. Jangan sampai asal-asalan atau mengisi hanya begitu saja ya. Jadi harus tepat agar supaya dalam penghitungannya akurat. Baik, kepada yang namanya segitiga saat ini, Bapak punya segitiga. Kemudian untuk mengukur yang namanya setiap sudutnya, berapakah kira-kira setiap sudut segitiga ini, maka kita bisa menggunakan busur derajat. Nah, kalau misalnya di buku di halaman 170 itu anak-anak diperintahkan untuk menggunting setiap sudutnya ya. Jadi setiap sudut digunting ya. Kemudian setelah digunting digabungkan jadi satu. Nah, kira-kira sudut yang terbentuk adalah sudut apa? Di buku sudah dijelaskan bahwa akan terbentuk satu sudut pelurus, yaitu nilainya sebesar 180 derajat. Tapi kalau dalam yang namanya penerapan soal, anak-anak gak usah gunting-gunting, tinggal menggunakan busur derajat. Oke, kita coba buktikan ya, apakah benar segitiga ini akan menghasilkan sudut berpelurus setiap sudutnya kalau digabungkan. Baik, kita buktikan. Untuk yang pertama, nih, Bapak ukur ya. Nih, ingat langkah-langkah dalam mengukur sudut. Pertama, alasnya dulu harus ditetapkan ya. Alas ujungnya kita tetapkan dulu seperti ini. Kemudian kita lihat angka yang ada di sini. Ternyata angka yang di Bapak menunjukkan nilai 80. Ingat ya, 80. Kemudian setelah satu sudut kita ukur, kemudian sudut yang lainnya bisa kita pindahkan seperti ini. Ingat ya, alasnya ujungnya itu harus tepat pada titik pusat busur. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat angka yang tertera. Ternyata di sini di Bapak menunjukkan nilai 42. Ya, 42 ya. Ingat anak-anak, tadi 80, kemudian 42. Kemudian sudut yang terakhir kita akan ukur sama seperti tadi cara-caranya, langkah-langkahnya. Ya, ujung sudut kita tetapkan di pusat busurnya, kemudian kita lihat angka yang tertera. Ternyata di Bapak menunjukkan angka 58. Nah, oleh karena itu, kalau kita jumlahkan 80 ditambah 42 ditambah dengan 58 akan menghasilkan berapa? Ya, benar, akan menghasilkan 180 derajat. Nah, maka oleh karena itu bisa kita pahami bahwa untuk setiap sudut di segitiga akan menghasilkan seluruhnya nilainya adalah 180 derajat jika dijumlahkan. Nah, kembali kepada sekarang kita lihat di bentuk soalnya. Jika misalnya anak-anak diminta untuk yang namanya mencari satu sudut yang belum diketahui dan ada beberapa sudut yang sudah ada. Seperti contoh, misalnya Bapak punya bentuk yang namanya
segitiga siku-siku. Anak-anak sudah tahu kan kalau seandainya sudut segitiga siku-siku itu, ini untuk siku-siku biasanya ditandai dengan tanda siku, ya seperti ini. Nah, seperti ini ya, ada tanda sikunya. Nah, itu nilainya adalah sebesar 90 derajat, ya, 90 derajat. Kemudian misalnya sudah diketahui bahwa sudut ini adalah 60 derajat. Nah, kira-kira untuk sudut yang kecil ini berapa? Ayo. Iya, benar. Yaitu sebesar 30 derajat. Ya, karena 90 tambah 60 ya, tambah 30 itu akan menghasilkan sudut 180 derajat. Bapak punya lagi, yaitu segitiga sama kaki. Ingat ya, kalau sama kaki. Kalau sama kaki itu kakinya saja yang sama, tapi untuk sisi untuk atasnya atau sisi yang lainnya itu berbeda. Baik, Bapak misal punya contoh segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki misalnya di sini 50 derajat, ya, 50 derajat. Kalau misalnya di kaki yang satu 50 derajat, berapakah kaki yang satunya? Oh, ternyata juga sama, yaitu 50 derajat. Berarti kalau sudah ketahuan ini 50, ini 50, berarti sudut atasnya berapa? Ya, benar, yaitu 80 derajat, ya. Jadi untuk sudut satunya yaitu sebesar 80 derajat. Baik. Untuk misalnya penghitungannya, misalnya contohnya seperti ini. Bapak punya contoh misalnya sudut A, ya. Misalnya kita bahas di soal nomor 2 di halaman 172 ya. Di halaman 172 bagian A. Di situ sudah ada sudut A-nya 95. Kemudian sudut C-nya 30. Berapakah sudut B? Nah, sudut B bisa kita cari dengan begini. Sudut B sama dengan, ya, sudut B sama dengan 180 dikurang dengan jumlah 95 ditambah 30. Berapa anak-anak hasilnya? 180 dikurang 125. Ya, betul. Berarti berapa hasilnya? Hasilnya adalah sekitar 55 derajat. Nah, seperti ini